Chapter 152-154. Gairah sang CEO dingin. Diana membawa menantunya ke ruang keluarga, diikuti sama suami dan putranya. Diana dan Anggun duduk di sofa yang ada di sana. Sayang, sebentar lagi usia kandungan kamu udah masuk 7 bulan. Kamu mau mengadakan acara 7 bulanannya di mana? Tanya Diana. Aku pengen ngadain acaranya di rumah kami, Ma. Biar adil, jawab Fandi. Mama nggak nanya sama kamu. Mama nanya menantu Mama, kata Diana. Tapi bagus juga tuh Ma ide Fandi, jadi kita nggak rebutan sama besan, ucap Wipangga. Oke, nanti biar Mama dan Mama mertua kamu yang menyiapkan semua keperluannya, kata Diana. Fanya kemana Ma? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tanya Anggun. Belum, Diana menjawab. Fanya udah datang. Hadir kakak ipar, jawab Fanya. Entah datang dari mana. Karena semuanya udah ngumpul, sekarang kita makan dulu, karena papa sudah lapar, ucap Wipangga. Mereka pun menuju meja makan. Anggun melayani suaminya di meja makan. Tapi seperti biasa Fandi makannya akan disuapi sama Anggun. Kayak anak kecil aja makan pakai disuapin, ejek Fanya, bilang aja kamu iri deh, balas Fandi. Cek. Fanya nggak iri, cuman males lihat kakak yang sok manja gitu. Manja sama istri sendiri nggak apa-apa kali deh. Iya kan sayang? Tuh lihat, kakak ipar kayak malas gitu jawabnya, itu tandanya kakak ipar malas suapin kakak. Mana ada, kalau orang iri emang gitu. Anggun dan yang lain hanya mendengarkan perdebatan antara kakak beradik itu. Mereka menikmati makan malam mereka dengan penuh kebisingan yang diciptakan kakak beradik itu. Selesai makan, Anggun membawa piring kotor ke dapur. Belum sempat Anggun membawa piring-piring itu sudah dihentikan sama mama mertuanya. Anggun sayang, kamu duduk aja, biar mama sama Fanya yang beresin piring kotornya, ucap Diana. Nggak apa-apa Ma, Anggun masih bisa kok, kata Anggun. Nggak boleh, kamu duduk manis aja di sini ya, kata Diana. Benar itu kakak ipar, biar Fanya aja yang bawa piring kotornya, ucap Fanya. Akhirnya Anggun pun mengalah. Dia hanya duduk manis melihat mertua dan adik iparnya membawa piring kotor ke dapur. Yuk, kita pindah duduk di sofa, ajak Dwipangga. Mereka bertiga pindah duduk ke sofa ruang keluarga. Fandi menggandeng tangan istrinya menuju ruang keluarga. Pa, apa adek udah bawa pacarnya ke rumah? Tanya Fandi. Sudah, papa suka sama kepribadian Marco. Papa sama mama juga merestui hubungan mereka, jawab Dwipangga. Bener itu Pa, Anggun juga merestui mereka, kata Anggun. Merestui apa nih? Tanya Diana yang baru selesai cuci piring. Merestui hubungan Fanya sama Kak Marco Ma, jawab Anggun. Marco anaknya baik, Fanya pasti bahagia sama dia, kata Diana. Benar itu Ma, ucap Anggun. Kok kamu senang banget sayang, kata Fandi. Emang kamu gak senang lihat Fanya bahagia? Senang dong. Secepatnya aja Ma mereka dinikahkan, kata Anggun. Rencananya sih gitu, tapi Mama serahkan aja sama mereka, kata Diana. Mereka pun menghabiskan waktu dengan mengobrol. Anggun dan Fandi memutuskan untuk tidur di sana. Fandi membawa istrinya ke kamar, karena Anggun sudah merasa ngantuk. Sampai di kamar rasa kantuk Anggun hilang. Mas. Iya sayang. Temenin nonton. Tadi bilangnya udah ngantuk, tapi kok pengen nonton. Iya tadi emang ngantuk, tapi sekarang udah nggak lagi. Mau nonton apa? Drakor. Drakor lagi? Yang lain aja deh sayang. Nggak, aku maunya nonton drakor. Ya udah, pasrah. Fandi menyalakan televisi dan mencari acara favorit istrinya itu. Setelah dapat, Fandi berbaring dengan menjadikan paha istrinya sebagai bantal.
Anggun sibuk nonton, sedangkan Fandi sibuk mengelus perut sang istri. Di tempat lain, Gio dan Sisil sedang menikmati waktu santai mereka dengan nonton film kartun. Ya dari tadi Sisil merengek minta nonton film Masha and the Bear. "Sweetie tidur yuk," ajak Gio, "bentar lagi opa. Ini udah malam, kasihan babynya. Ini juga kemauan baby, opa. Abis satu film ini kita tidur ya," Sisil menganggukkan kepalanya. Gio yang sudah tidak minat nonton lagi, mengambil HP-nya dan mengirim chat di grup khusus para suami aja, yang diberi nama CPM, Calon Papa Muda. Chat grup CPM. "Gio, assalamualaikum, udah pada molor ya, Aldi, waalaikumsalam ya ahli kubur. Gio, wah baru datang udah cari ribut aja nih bocah. Aldi, bukan bocah, tapi calon bapak bocah gue. Fandi, berisik amat sih kalian. Aldi, woi dateng-dateng udah sensi, ucap salam dulu napa. Gio, iya, nggak sopan banget loh. Fandi, assalamualaikum penghuni grup. Aldi, waalaikumsalam, nah begitu kan cakep. Gio, waalaikumsalam, gitu kan bagus. Fandi, gue emang udah cakep dari lahir kali Al. Aldi, kumat lagi deh narsisnya. Gio, bro istri kalian udah pada tidur belum? Fandi, belum, istri gue lagi nonton drakor. Aldi, sama dong kayak bini gue, lagi nonton drakor. Gio, kalian masih bagus nonton drakor, lah bini gue nonton Masha and the Bear. Aldi, bagus itu bro. Gio, bagus gundulmu. Fandi, gue tidur duluan ya bro, mau tengokin baby dulu. Aldi, gue juga bro, udah lama puasa soalnya ga. Fandi, bye bobok manja dulu. Gio, nggak setia kawan banget kalian, chat pun berakhir. Selesai chat Gio membujuk istrinya kembali untuk tidur. Karena dia juga pengen kayak Fandi dan Aldi yang sedang menggarap sawah sekarang. Sweetie tidur yuk. Emang opa udah ngantuk? Udah dari tadi Sweetie. Ya udah, opa duluan aja tidurnya, aku masih mau nonton. Aku mau tidur sama kamu, Sweetie, ucap Gio manja. Aku belum ngantuk opa. Ya deh. Aku tidur duluan ya, merajuk. Gio membaringkan tubuhnya di atas kasur, dan menarik selimut sampai ke kepalanya. Dia merasa sedih dan kecewa, tapi dia juga tak mau memaksa istrinya. Belum sempat Gio memejamkan matanya, Sisil sudah menyusul suaminya. Sisil membaringkan tubuhnya di samping sang suami. Katanya belum ngantuk. Tadi emang belum ngantuk, tapi sekarang udah. Sweetie, bolehkah? Sisil menganggukkan kepalanya. Tapi pelan-pelan ya opa. Siap Sweetie. Gio pun mulai melancarkan asiknya perjalanan. Gio melakukan permainannya dengan sangat lembut. Gio menyelesaikan permainannya lebih cepat dari biasanya. Karena Gio tidak ingin babynya kenapa-kenapa. Setelah 30 menit Gio pun menumpahkan selesai perjalanannya, dan tumbang di samping sang istri. Thanks Sweetie. Karena kelelahan Sisil pun terlelap, Gio menatap wajah istrinya yang sudah terlelap. Gio mencium kening sang istri, setelah itu beralih ke perut. Gio mengelus perut sang istri yang masih rata dan menciumnya. Gio memeluk tubuh sang istri. Gio memejamkan matanya, tak berapa lama Gio pun terlelap dengan memeluk sang istri. Chapter 153. Usia kandungan Anggun sudah 7 bulan. Sekarang Anggun sedang berada di mall bersama mama dan mama mertuanya. Mereka berbelanja keperluan untuk acara 7 bulanan besok. Mereka berjalan memasuki toko. "Kamu sudah capek sayang?" tanya Kiara. "Lumayan ma," jawab Anggun. "Ya udah, kita istirahat di sana aja," ajak Diana. Mereka pun berjalan memasuki sebuah restoran khas Korea. Mereka duduk dan memesan makanan dan minuman. Sambil menunggu makanan datang mereka ngobrol-ngobrol ringan.
Sayang apa enggak sekarang aja beli baju buat babynya? Tanya Diana. Entar aja Ma, kalau udah 8 bulanan gitu, jawab Anggun. Pesanan mereka pun datang. Mereka pun menikmati makanan mereka dengan hikmat. Selesai makan mereka pun melanjutkan berbelanja kembali. Fandi dan Aldi sedang mengadakan pertemuan dengan klien di sebuah restoran ternama di kota itu. Bagaimana? Apa Anda tertarik Tuan? Tanya Adit klien Fandi. Tentu, jawab Fandi. Fandi pun menandatangani dokumen kerja sama itu. Setelah kerja sama berhasil dilakukan mereka pun bersalaman. Mereka pun memutuskan untuk makan siang bersama. Selesai makan Fandi dan Aldi pamit undur diri, karena mereka masih ada kerjaan di kantor yang harus mereka selesaikan. Kami pamit dulu Pak Adit, semoga kerjasama kita nanti lancar, ucap Fandi. Mudah-mudahan Tuan, kata Adit. Mereka pun bersalaman. Fandi dan Aldi pun berlalu pergi meninggalkan ruangan VIP itu. Aldi dan Fandi berjalan ke parkiran. Seperti biasa Aldi yang jadi sopirnya. Aldi mengendarai mobilnya meninggalkan restoran mewah itu, dan kembali ke perusahaan. Aldi melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak berapa lama mereka pun sampai di parkiran kantor. Fandi dan Aldi langsung masuk ke dalam kantor. Fandi berjalan dengan gaya cool dan muka datarnya. Tapi itu tidak mengurangi kadar ketampanan calon Dedi tersebut, begitu juga Aldi. Ketampanan mereka berdua memang tidak diragukan lagi. Sampai di ruangannya Fandi langsung duduk di kursi kebesarannya. Fandi ingin secepatnya mengerjakan kerjaannya itu. Karena dia sudah merindukan sang istri. Tanpa membuang waktu lagi Fandi langsung mulai pekerjaannya. Anggun dan kedua mamanya baru selesai belanja. Mereka pun memutuskan untuk pulang karena Anggun sudah merasa capek. Diana menyuruh sopir membawa barang belanjaan mereka. Sopir pun memasukkan semua barang belanjaan ke dalam bagasi. Sopir pun melajukan mobilnya menuju rumah Anggun. Setelah menempuh perjalanan selama 25 menit, mereka pun sampai di rumah Anggun. Kiara turun dari mobil dan disusul sama Anggun dan Diana. Anggun dan kedua mamanya masuk ke dalam rumah. Kiara dan Diana duduk di ruang tamu, sedangkan Anggun pamit ke kamarnya istirahat. Sampai di kamarnya Anggun langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah 10 menit di kamar mandi, Anggun pun keluar dengan hanya memakai handuk. Anggun berjalan menuju walk-in closet-nya. Anggun mengambil baju daster, saat akan memakai dasternya, Anggun teringat sama kakek dan nenek Slamet. Anggun ingin mereka datang di acara 7 bulan besok. Selesai berpakaian Anggun langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur. Anggun mulai memejamkan matanya, tak butuh waktu lama Anggun pun ketiduran. Sore hari. Fandi sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Fandi menyimpan semua dokumen penting dalam berangkasnya. Setelah itu Fandi mengambil jas dan kunci mobilnya. Fandi keluar dari ruangannya dan pergi ke ruangan Aldi. Sampai di pintu ruangan Aldi, Fandi langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Aldi yang sedang menaruh dokumen ke dalam lemari, kaget mendengar bunyi pintu yang dibuka paksa. Seketika Aldi menoleh ke arah pintu. Dasar bos arogan lo. Berani lo ngomong gitu lagi gue potong gaji lo. Cek. Ngancem iyo gitu mulu. Karena cuma ancaman itu yang mempan sama lo mau ngapain ke ruangan gue? Mau ngingatin lo supaya nggak lupa entar malam ke rumah gue. Kalau soal itu gue nggak lupa kali Van. Ya mana tahu, tapi bagus deh kalau nggak lupa. Lagian nggak mungkin gue lupa, itu kan acara penting buat lo dan Anggun. Yuk pulang, ajak Fandi. Siap bro. Fandi dan Aldi keluar dari ruangan kerja Aldi dan berjalan menuju lift. Sampai di dalam lift Aldi memencet tombol 1. Lift pun berjalan membawa mereka ke lantai dasar. Aldi keluar dari lift. Mereka berjalan menuju parkiran. Rupanya di sana sudah menunggu Sinta, Sisil dan Gio.
Fandi dan Aldi pun langsung menghampiri istrinya. "Personil kita kurang satu nih," ucap Sinta. "Iya, jadi berasa ada yang hilang," ucap Sisil. "Udah, nanti juga bisa ketemu lagi," kata Aldi. Mereka pun masuk ke dalam mobil masing-masing. Ketiga mobil itu pun pergi meninggalkan perusahaan Dwi Pangga Group. Mobil Fandi pun sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Fandi membunyikan klakson mobilnya. Satpam yang mendengar bunyi klakson mobil tuannya pun bergegas membukakan pintu gerbang. Fandi melajukan mobilnya menuju rumah utama. Fandi memarkirkan mobilnya di sebelah mobil mamanya. Setelah itu Fandi masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Fandi. "Waalaikumsalam," jawab Wiguna dan Dwi Pangga. Fandi mencium punggung tangan papa dan papa mertuanya. "Udah lama nyampe-nya, Pak?" tanya Fandi. "Lumayan," jawab Wiguna. "Mama sama mama mertua kemana?" tanya Fandi. "Lagi masak di dapur," jawab Dwi Pangga. "Istri aku ikut juga, Pak." "Enggak, istri kamu lagi tidur," kata Wiguna. "Kalau gitu aku tinggal dulu ya, Pak. Aku mau lihat istri aku dulu." Fandi berlalu pergi meninggalkan papa dan papa mertuanya. Fandi langsung menuju ke kamarnya. Sampai di depan pintu kamarnya, Fandi membuka pintu kamarnya. Saat pintu kamar terbuka, Fandi melihat istrinya tidur miring ke kanan, dan itu pas menghadap ke pintu, jadi Fandi bisa melihat wajah cantik istrinya. Fandi berjalan menghampiri tempat tidur. Fandi duduk di pinggir tempat tidur. Fandi mengelus pipi istrinya dan mengecup kening sang istri. Setelah itu Fandi berjalan menuju kamar mandi untuk segera membersihkan diri. 15 menit lamanya Fandi di kamar mandi. Setelah itu Fandi keluar dengan hanya memakai handuk di pinggangnya. Fandi berjalan menuju walk-in closet. Fandi mengambil baju santai dan memakainya. Setelah itu Fandi membangunkan istrinya. "Sayang bangun," ucap Fandi sambil menciumi wajah sang istri. Anggun merasa geli karena diciumi suaminya. Anggun membuka matanya dan melihat suaminya tersenyum kepadanya. "Mas sudah pulang?" tanya Anggun dengan suara serak khas bangun tidur. "Sudah sayang, sekarang kamu mandi ya, Mas mau ke bawah dulu temuin papa sama mama dulu." Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi mencium kening dan bisbir istrinya sekilas. Setelah itu baru dia pergi ke bawah menemui orang tua dan mertuanya. Sampai di bawah Fandi bergabung bersama papa dan papa mertuanya duduk di ruang tamu, mereka mengobrol tentang bisnis. Malam hari. Setelah makan malam, semua keluarga sudah berkumpul di ruang keluarga. Mereka sedang membahas untuk acara besok. "Adek sini duduk dekat kakak," ucap Anggun pada Aska. Aska pun turun dari pangkuan papanya dan pindah ke tempat kakaknya. Aska duduk di tengah-tengah antara Fandi dan Anggun. "Adek udah besar ya," kata Fandi. "Iya dong, kan adek kuat makan makanya cepat gede," tutur Aska. "Aska mau nggak tinggal di rumah Kak Fanya?" tanya Fanya. "Kalau satu hari mau, tapi kalau lama-lama nggak mau. Kasian mama sama papa nanti," jawab Aska. Semua orang pun tersenyum mendengar ucapan Aska. Wiguna sangat bangga pada putranya itu, walaupun Aska bukan darah dagingnya, tapi Wiguna sangat menyayangi Aska. Saat semua sedang asik mengobrol, para sahabat Anggun pun datang. "Assalamualaikum," ucap Aldi dan yang lainnya. "Waalaikumsalam," jawab semua orang yang ada di sana. "Kalian datang," kata Wiguna. "Iya Om," kata Aldi. Mereka bersalaman dan mencium punggung tangan orang tua Anggun dan Fandi bergantian. "Wah, Sinta udah berapa bulan usia kandungannya?" tanya Kiara. "Baru 4 bulan Tante," jawab Sinta. "Kalau Sisil?" tanya Kiara. "Baru 3 bulan Tante," jawab Sisil. "Selamat ya buat kalian berdua," ucap Diana. "Makasih Tante," balas Sisil dan Sinta. "Kalian sudah makan malam?" tanya Anggun.
Sudah Gun, jawab Sinta dan Sisil. Mereka pun memulai kerja bakti untuk acara 7 bulanan Anggun besok. Chapter 154. Pagi hari Anggun sudah siap untuk melakukan prosesi mitoni. Semua keluarga dan para sahabat sudah berkumpul di bawah. Mereka hanya menunggu Fandi dan Anggun turun. Anggun dan Fandi sudah turun. Anggun terlihat cantik dengan memakai baju batik. Begitu juga dengan Fandi, terlihat tampan dengan memakai baju batik senada dengan sang istri. Karena Anggun dan Fandi sudah datang, acara pun segera dimulai. MC menyebutkan beberapa acara intinya. Sesi pertama dimulai dengan sungkeman. Calon ayah dan ibu melakukan sungkeman kepada orang tua, guna memohon restu untuk keselamatan dan kelancaran saat persalinan, ucap sang MC. Anggun dan Fandi pun melakukan sungkeman kepada orang tua dan mertua mereka secara bergantian. Setelah selesai sungkeman, Fandi dan Anggun pun kembali ke tempat duduk mereka. Acara pun berlanjut ke sesi kedua, yaitu siraman. Anggun dibawa ke taman depan untuk melakukan sesi siraman. Anggun dibantu suaminya menuju tempat siraman. Sampai di sana Anggun pun duduk di kursi yang sudah disediakan di sana. Siraman itu bertujuan untuk menyucikan secara lahir dan batin sang ibu dan calon bayi. Tubuh Anggun disiram dengan air yang sudah ditaburi dengan kembang setaman. 7 orang terpilih akan menyiram tubuh Anggun. Karena opa dari Fandi dan Anggun sudah meninggal, jadi Mama Anggun yang menyiram pertama, kedua baru Mama mertua, Papa mertua dan seterusnya. Aska pun tidak ketinggalan, dia juga ingin menyiram kakaknya. Acara yang kedua pun berjalan dengan lancar. Sampai acara berikutnya pun berjalan dengan lancar. Sampailah di acara memotong tumpeng. Acara potong tumpeng, sebagai rasa syukur bahwa acara selamatan 7 bulanan telah dilaksanakan dengan lancar. Sekarang masuk ke acara terakhir yaitu jualan es dawet dan rujak. Orang yang menerima dawet dan rujak dari sang ibu, harus membayarnya dengan sejumlah uang sebagai syaratnya. Anggun memberikan rujaknya kepada Sinta dan Sisil. Karena Anggun tahu Sinta dan Sisil lagi hamil, otomatis mereka akan menerima rujak yang diberikan Anggun. Alhasil Sinta dan Sisil harus membayar rujak yang mereka terima. Serangkaian acara inti pun sudah dilakukan dengan baik dan lancar. Akhirnya semua prosesi 7 bulanan sudah selesai. Para orang tua berkumpul di ruang keluarga. Sedangkan para anak-anak mereka memilih berkumpul di taman. Anggun juga sudah berganti pakaian, dan kembali berkumpul bersama para sahabatnya. Mereka mengobrol sambil menikmati hidangan yang sudah ada di meja mereka. Kalian sudah belanja pakaian untuk calon baby kalian? Tanya Sinta. Belum Sin, rencananya sih entar kalau udah 8 bulanan, jawab Anggun. Nyicil dulu belanjanya kan nggak masalah Gun, kata Sisil. Iya, biar nanti kalian nggak kesusahan, kata Aldi. Itu nggak bakal terjadi, kapan perlu gue beli sama tokonya, kata Fandi. Ya, Sultan mah bebas, kata Aldi. Jelas dong, kata Fandi dengan gaya sombongnya. Cek, gue kasihan sama Anggun, kata Aldi. Kasihan kenapa? Tanya Fandi. Punya suami arogan kayak lo, jawab Aldi. Kletak. Fandi menjitak kepala Aldi. Sekali lagi Iyo bilang gue arogan, kelar hidup lo, kata Fandi. Gun sadis amat laki lo, tutur Aldi. Mau gimana lagi Al, udah jodoh gue sama dia, ucap Anggun. Sayang, kamu terpaksa nih ceritanya, rajuk Fandi. Mulai lagi deh sok manjanya, ledek Aldi. Jangan ledekin dia terus, entar dia nangis lo, kata Sinta. Semua orang pun tertawa mendengar ucapan Sinta. Mereka pun mengobrol, sesekali mengejek satu sama lain, setelah itu mereka tertawa bersama. Oh iya, gimana hubungan Vanya sama Marco? Tanya Gio. Gue juga belum tahu sih Yo, tapi Mama dan Papa gue sudah merestui hubungan mereka, jawab Fandi.
Wah bagus dong, gue juga suka sama kepribadian Marco, dia tipe cowok pekerja keras dan terbuktikan sekarang dia menjadi salah satu orang kepercayaan Om Wiguna, ucap Aldi. Gue juga setuju sama lo Al, gue juga yakin dia cowok yang cocok untuk Vanya, kata Gio. Benar kan mas apa yang aku bilang? Bahkan Aldi sama Gio juga bilang gitu, jadi hilangkan perasaan takut mas itu, ucap Anggun. Emang lo takut kenapa? Tanya Aldi. Gue cuma takut dia belum bisa melupakan istri gue, jawab Aldi. What? Kaget semua orang di sana kecuali Anggun. Maksud Iyo Marco pernah suka sama Anggun? Tanya Aldi. Hihamm. Serius itu Gun? Marco pernah suka sama lo? Tanya Gio. Iya, tapi setelah tahu gue sama Mas Fandi, dia sudah membuang perasaannya sama gue, jawab Anggun. Ya wajar sih dia suka sama istri lo, secara kan Anggun memang cantik, dan juga baik lagi, kata Sinta. Tapi yang jelas sekarang Marco sudah mencintai Vanya dan dia sudah menganggap Anggun sebagai adiknya, kata Aldi. Benar itu, jadi Iyo nggak perlu khawatir lagi sama Marco, kata Gio. Lagian gue melihat Marco sangat mencintai Vanya, kata Sisil. Intinya sekarang Vanya sama Kak Marco saling mencintai, dan jangan pernah ragukan cinta mereka, tutur Anggun. Emang lo meragukan Anggun Van? Tanya Sinta. Sontak mereka semua melihat ke Fandi. Kenapa kalian liatin gue begitu, kata Fandi. Udah jawab aja, apa kamu masih meragukanku, Mas, kata Anggun. Ya enggak lah sayang, Mas nggak pernah ragu akan cinta kamu, kata Fandi. Bohong itu Gun, kompor Aldi. Iya Tunggun, tambah Gio. Anggun menatap tajam suaminya. Fandi menelan ludahnya melihat tatapan istrinya. Sayang masa kamu percaya sama omongan mereka sih? Nanti malam tidur di luar, kata Anggun. Sayang jangan hukum Mas dong, kamu kan tahu Mas nggak bisa tidur kalau nggak meluk kamu, rajuk Fandi. Aldi dan Gio tertawa bahagia mendengar hukuman Fandi tadi. Sinta dan Sisil melihat suaminya yang menertawakan Fandi pun memberikan hukuman yang sama kepada suami mereka. Bi, panggil Sinta. Ya Hani, balas Aldi. Malam ini kamu tidur di luar, kata Sinta. Kenapa aku dihukum juga Hani? Tanya Aldi. Karena kalian sahabatan, jadi harus berbagi hukuman juga, jawab Sinta. Alhamdulillah gue enggak, gumam Gio. Opa, panggil Sisil. Ya sweetie, balas Gio. Kamu juga tidur di luar malam ini, jangan tanya kenapa, kata Sisil. Sontak Fandi pun tertawa karena mendengar sahabatnya juga dihukum sama istri mereka. Syukurin lo, niatnya mau ngerjain gue, taunya kalian juga dapat hukuman yang sama, ejek Fandi. Para suami itu tidak tinggal diam, mereka mengajukan protes mereka pada istri mereka. Para istri tersenyum geli melihat tingkah konyol suami mereka, yang merayu untuk hukumannya ditiadakan. Mereka tidak menyangka hukuman ini sangat ampuh buat suami mereka. Jadi entar malam mereka bebas dari olahraga malam yang selalu bikin mereka kelelahan. Anggun,